Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok Katalis akan mempresentasikan apa itu mind map. Sebelumnya perkenalkan dulu kelompok kita yang beranggotakan Muhammad Rehan Fareza, Evaldo Ricci, Nathaniel Pandu, dan Leonel Ignatio. Apa itu mind map? Mind map adalah representasi visual dari ide, konsep, atau informasi yang disusun di sekitar tema atau topik utama, sehingga menjadi alat yang sangat membantu dalam brainstorming, menyusun ide, dan menghubungkan berbagai informasi. Konsep dari mind mapping adalah untuk meniru cara otak manusia yang secara alami mengorganisir pikiran, menjadikannya alat yang kuat untuk berpikir kreatif, memecahkan masalah, dan belajar. Sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian komponen-komponen mind map agar kalian semua tahu cara membuatnya. Pertama-tama, kita mulai dengan tema sentral yang ditempatkan di tengah halaman kosong. Inilah judul, subjek, atau permasalahan yang ingin kita selidiki dan kembangkan lebih lanjut. Sekarang kita sudah mempunyai ide sentral, saatnya menambah cabang-cabang utama. Anggap saja ini sebagai konsep atau kategori utama yang terkait dengan ide sentral kalian. Cabang-cabang ini memancar keluar, menciptakan struktur mind map kalian. Biasanya, garis-garis ini tidak lurus, melainkan melengkung dan mengalir, yang menunjukkan bahwa cara berpikir kita haruslah fleksibel dan tidak kaku. Pada cabang-cabang utama ini, kami menuliskan hal-hal utama yang berkaitan dengan gagasan sentral kami. Ini disebut asosiasi. Dan asosiasi yang langsung dari tema sentral disebut asosiasi tingkat pertama. Pastikan untuk menulis dalam kata kunci atau frase pendek. Hal ini membuat segalanya tetap ringkas dan membantu kita menangkap esensi dari setiap gagasan utama. Untuk mempelajari setiap gagasan utama lebih dalam, kami menambahkan cabang lagi. Ini mewakili informasi atau subtopik yang lebih rinci terkait masing-masing cabang utama, yang menganalisa setiap ide secara lebih detail dan mengembangkan setiap gagasan dengan lebih spesifik. Ini disebut asosiasi tingkat kedua. Mind map adalah alat visual, jadi menggunakan warna untuk memisahkan cabang-cabang berbeda seperti yang kalian lihat di sini, dapat membantu kalian mengkategorikan ide-ide yang berbeda. Jangan ragu untuk menambahkan garis dan panah tambahan untuk mengilustrasikan bagaimana berbagai elemen terhubung dan menunjukkan bagaimana ide-ide dalam peta pikiran kalian terkoneksi. Mind map adalah alat visual, jadi kalian bahkan dapat menambahkan simbol dan gambar untuk mewakili ide kalian. Hal ini tidak hanya membuat mind map kalian lebih menarik, tetapi juga membantu menggambarkan apa yang kalian maksud ke orang lain. Jadi deh mind map kalian. Apa aja sih fungsi dari mind map itu sendiri? Jadi di sini mind map itu terdiri menjadi 4. Yang pertama itu adalah brainstorming. Nah, di brainstorming ini kalian akan merepresentasikan ide-ide kalian secara visual, di mana akan terjadi suatu peta pikiran yang menyediakan platform untuk pemikiran yang mengalir secara bebas. Nah, ini tuh adalah secara luar biasa untuk menghasilkan dan mengatur ide secara kolaboratif bersama teman-teman kalian. Nah, yang kedua itu ada note taking. Di mind map itu merupakan suatu untuk cara mengubah pencatatan tradisional menjadi pengalaman yang dinamis dan juga visual, baik dalam rapat ataupun perkuliahan. Nah, mind map sendiri memungkinkan kita untuk merangkum suatu informasi, menyoroti poin-poin penting, dan juga menangkap esensi konsepnya yang sangatlah kompleks. Nah, yang ketiga itu adalah planning, teman-teman. Nah, di mind map itu adalah alat perencanaan yang sungguh luar biasa untuk proyek, acara, atau bahkan tugas kita sehari-hari. Nah, di mind map membantu kita untuk menguraikan suatu tujuan serta memecah tugas dan membangun koneksi-koneksi. Nah, struktur visualnya ini memberi kita suatu peta jalan yang jelas untuk kita ikuti.
Yang terakhir di mind map adalah studying. Nah, mind map juga sangat membantu untuk mempelajari suatu konsep yang baru. Mind map memadatkan informasi yang kompleks ke dalam format yang mudah dan dipahami. Dengan membuat ringkasan visual, suatu subjek ataupun orang dapat memahami dan mengingat informasi dengan yang lebih efisien. Keuntungan mind map. Pertama, enhances creativity. Mind map membantu menyederhanakan cara berpikir pengguna, memungkinkan pengguna mengeksplorasi ide dan hubungan secara non-linear. Menarik lebih banyak koneksi dari setiap pemikiran individu, ini akan membantu memperluas pemikiran dan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Daripada berfokus pada detail yang lebih kecil pada tahap ini, hal ini dapat menghasilkan pemecahan masalah yang lebih kreatif dan pemikiran inovatif. Kedua adalah association of ideas. Mind maps mewakili asosiasi dan koneksi antar ide. Cara berpikir asosiatif ini membantu dalam menciptakan ide baru dengan menyelidiki hubungan antar bermacam-macam konsep. Mind map bantu membuat semua pikiran dan ide disusun secara visual di satu tempat, sehingga memudahkan untuk menghubungkannya dan menemukan wawasan baru. Ketiga adalah better understanding. Mind map memfasilitasi penggunanya untuk mendapat pemahaman yang lebih dalam atas topik yang dibahas. Mereka membantu pengguna untuk memahami konsep dengan memecahnya menjadi bagian-bagian komponennya. Teknik ini digunakan untuk mengembangkan ide-ide baru atau untuk memecah dan lebih memahami informasi yang ada, baik mengembangkan ide-ide baru atau mengatur informasi yang sudah ada. Mind map membantu Anda pengguna melihat bagaimana informasi cocok satu sama lain. Keempat adalah visual organization. Visual organization, ya. Struktur visual dari mind map membantu dalam mengorganisasikan ide dengan jelas. Struktur visual ini membantu dalam memahami hubungan antar ide dan melihat pola, sehingga lebih mudah untuk mengembangkan dan menyempurnakan sebuah konsep. Terakhir adalah efficient brainstorming. Mind map sangat berguna untuk digunakan dalam sesi brainstorming. Anggota kelompok dapat dengan mudah untuk mengkontribusikan ide-ide dan bentuk visualnya, sehingga lebih mudah untuk membangun pembahasan di atas pemikiran anggota lain. Karena konsep-konsep ditempatkan dalam pengelompokan, hal ini juga memungkinkan ide-ide berpindah-pindah topik daripada memaksanya ke dalam daftar. Dari presentasi tiga teman saya yang tadi dapat disimpulkan bahwa dalam membuat mind map, kita harus menggunakan kata kunci dan frasa pendek, menggunakan warna sebagai pembeda ide, menambahkan elemen visual seperti simbol dan logo, lalu ide harus kita hubungkan, dan kita harus bersikap kreatif dalam mengekspor ide kita. Lalu ide-ide tadi kita ulas dan sempurnakan, lalu kita bagi dan kita berkolaborasi dengan anggota kelompok kita untuk mengisi cabang-cabang dari mind map tadi. Ingatlah bahwa tujuan mind map adalah untuk menyajikan informasi secara visual sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipahami dan diingat. Sesuaikan mind map dengan preferensi dan sifat informasi yang Anda atur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.